Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, youtuber politik tertua di semesta karena umur saya 64 tahun dan ngaku paling tua di semesta sebagai youtuber politik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang kita pelajari dengan dari Prabowo itu satu, ini ya istilah endasmu ya, dan inilah satu contoh ya buruk dari seorang kepala negara yang mengajarkan bangsanya dengan mengeluarkan kata-kata kasar ya. Ndasmu itu bahasa Jawa, artinya satu kata ungkapan kekesalan yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia orang ke Umi coba. Ndasmu itu artinya ini apa? Kalau bahasa Betawi palelu peang gitu. Kasar itu ya. Ndasmu atau kepalamu botak kira-kira gitu. Terus yang kedua yang kita pelajari dari Prabowo adalah ini, dia menyebut koruptor yang ndablek itu yang bandel itu sebagai monyet ya, maling. Ini satu istilah buruk yang keluar dari celah-celah bibir Prabowo ya. Dan yang ketiga, maksudnya saya ungkapkan ini jangan ditiru oleh presiden mendatang ya. Anies kayaknya nggak akan mengeluarkan kata-kata seperti itu ya. Terus ini awalnya dulu keluar kata-kata ndasmu itu di depan pengurus dan kader Gerindra, ndasmu etik, gara-gara Anies Baswedan dalam Pilpres itu mempersoalkan etika, soal etik, nilai-nilai etik di depan Prabowo dalam perdebatan Pilpres. Saya lupa konteksnya, tapi kemudian waktu itu viral itu. Jadi Prabowo kemudian membalas di luar perdebatan Pilpres itu ndasmu etik. Jadi merendahkan nilai-nilai etik dalam berbangsa, dalam berdemokrasi itu nggak perlu gitu loh. Persetan dengan etik, kira-kira gitu ya kalau bahasa Indonesianya ya. Terus yang ketiga, yang berikutnya itu saya setuju dengan bocor alus. Tadi saya baru baca, dia bilang dia membahas tentang ini bocor alus yang memuji Prabowo hidup ya, Prabowo memuji Jokowi dan kemudian kemana Dik? Nggak makan dulu tah? Kamu kok pakai sarung lah? Kok pakai sarung kemana? Ya tadi tuh anak saya nomor 4 tuh sudah umur 27, susah cari kerjaan tuh. Itu susah. Sekarang pilihan yang tersedia adalah Shopee Food yang ngirim itu loh ngirim makanan tuh. Sekarang jam berapa ini? Jam 8 dia keluar malam, katanya banyak pesanan. Harusnya istirahat malah nyari duit, nggak seberapa duitnya. Dan motornya itu kita terpaksa, seharusnya saya nggak mau beli kredit, mengambil motor kredit itu 1 juta tuh sebulan, baru 3 kali bayar ya kan. Dari mana uangnya? Ya boro-boro dari hasil nganterin makanan itu cukup untuk dia sendiri. Kita kumpulin dari jualan ini bubur ayam, akhirnya yang bayarin orang tuanya. Habis gimana kalau nggak punya motor? Ya ada motor bekas bolak-balik rusak, jual aja, beli motor bekas second. Akhirnya itu motor baru, dan kemudian ya baru 3 kali itu kira-kira 33 bulan, mesti lama, nggak tahu umur saya masih ada nggak itu bayar motor 33 bulan ya. Jadi saya harus berjuang keras tuh, jualan bubur untuk bayarin motor anak, ya kan? Ya itu faktanya, pekerjaan susah di zaman Jokowi dan zaman Prabowo. Ya, itu ada panggilan makan malam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti
terusin. Kita teruskan ya, saya habis makan malam. Jadi waktu lihat videonya itu di depan ulang tahun Gerindra, itu yang membuat saya terkejut itu dua. Hidup Jokowi. Loh, ini gimana sih presiden kok mengucapkan ucapan hidup Jokowi, dan itu kesannya negatif ya menurut saya. Kayaknya Jokowi itu seseorang yang begitu berjasa sangat besar bagi perjalanan karir Prabowo, tapi tampaknya iya, karena kemudian dia mengakui ya bahwa saya jadi presiden itu harus saya akui, kata terus terang, karena bantuan presiden ke-7 Jokowi. Nah di situ kata bocor alus Tempo terkonfirmasi ya bahwa segala usaha-usaha yang tidak istilahnya ya, kalau kata orang awam sih curang gitu, saya nggak berani bilang curang, tapi kata orang-orang tuh curang gitu ya, itu betul ini oleh Prabowo dibenarkan, terkonfirmasi bahwa kecurangan itu lewat bansos itu diakui oleh Prabowo ya, untuk memenangkan calon presiden, pasangan calon Prabowo dan Gibran. Gibran itu anak dari Jokowi. Jokowi adalah tadinya kader partai PDIP dan kemudian dipecat oleh Megawati ya, tanggal 16 itu. Ya. Jadi dia bukan anggota, karena dia mendukung bukan calon dari PDIP yaitu Ganjar Mahfud, tapi dia mendukung calon dari lawan dari PDIP yaitu Prabowo Gibran. Dan Prabowo merasa bantuan Jokowi luar biasa, dan itu dalam pemenangan menjadi presiden yang ke-6 dalam Pilpres. Dan itu berarti kata bocor alus terkonfirmasi ya bahwa soal partai coklat, pengerahan partai coklat, maksudnya polisi itu loh, untuk mendukung calon presiden tertentu yaitu Prabowo Gibran, itu memang betul-betul diaktifkan ya oleh siapa? Oleh Jokowi, dan di samping bansos tadi. Dan itu kan secara etik nggak boleh itu bansos untuk mendukung calon tertentu. Berarti presiden ke-7 saat itu yaitu Prabowo tidak netral ya. Tapi sebelumnya memang dia mendeklar bahwa dia memang tidak netral ya. Tapi di sini rusaknya demokrasi kita, atau memang itulah demokrasi Indonesia yang memang harus dicari formatnya sendiri. Berbeda dengan demokrasi di Malaysia, berbeda dengan demokrasi di Amerika, dan inilah mungkin demokrasi khas Asia Tenggara, kira-kira begitu. Apa begitu? Dengan segala cara mengaktifkan partai coklat dan kemudian menggerakkan seluruh infrastruktur termasuk pengerahan ASN ya. ASN itu pegawai negeri, terus polisi melakukan intimidasi terhadap kepala daerah dalam kasus penyelewengan dana desa, dan akan dibongkar kasusnya kalau dia tidak mendukung calon tertentu. Jadi polisi diaktifkan ya. Partai coklat, yang disebut partai coklat itu satu bukan partai dalam partai politik, tapi satu kelompok, satu bukan komunitas ya, satu organisasi yang sebenarnya harus berdiri untuk semua golongan, tapi kemudian diaktifkan, dimobilisasi untuk mendukung calon presiden tertentu, dan itulah di situ tidak fairnya, tidak adilnya ya. Kemudian dengan cara Prabowo itu mengatakan bahwa dia menjadi presiden itu karena didukung oleh Presiden ke-7 Jokowi, secara terus terang dia omongan itu dia sebarkan itu di 5 benua, karena memang wartawan banyak yang meliput. Tentu 5 benua akan merekam ya soal manuver-manuver Jokowi dan Prabowo ini. Itu mengkonfirmasi bahwa betul ya, Jokowi itu segala manuver yang dia pakai, untuk segala cara yang dipakai untuk menangkan Prabowo Gibran itu betul-betul dikonfirmasi, dibenarkan ya oleh Prabowo ya, karena dia berulang-ulang bilang kemenangan dia
sebagai presiden yang ke-8 itu karena bantuan presiden ke-7 yaitu Jokowi. Inilah catatan-catatan, kalau menurut saya catatan buruk ya, bagaimana awal pemerintahan Prabowo itu dimulai dengan satu kesan yang ditampakkan oleh Prabowo bahwa dia adalah presiden yang tidak sepenuhnya independen dari pengaruh Jokowi yang sangat erat dan melekat pada oligarki. Sampai kapan Prabowo bisa menunjukkan jati dirinya yang melakukan kontras terhadap Jokowi, gaya Jokowi atau bayang-bayang Jokowi? Kita tidak tahu. Sekarang sudah bulan ke-4, tetapi tampaknya Prabowo makin memperteguh ya, kesannya memperteguh posisi politiknya bahwa dia adalah murid dari Jokowi, dan tampaknya dia berhutang budi terhadap Jokowi dengan sangat besar, dengan ditunjukkan dengan mengangkat 16 menteri yang dulu mengabdi pada Jokowi dipakai semuanya oleh Prabowo, atau banyaknya menteri di era Jokowi yang sekarang menjadi bagian dari kabinet merah putih itu menunjukkan bahwa Prabowo betul-betul disandera dalam tanda petik oleh Jokowi. Ini satu tanda ya, satu gejala atau satu fenomena yang membuat anak-anak muda itu kemudian menggerakkan, meluncurkan demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap dan juga hashtag kabur aja dulu ya dari Indonesia. Nggak tahu lah. Udah, gimana menurut Anda ya? Ini memang video yang nggak bermutu, nggak sistematis, tapi nggak apa-apa. Lowong yang bikin juga tukang bubur ayam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita cek Masjid 6 Syuhada. Sekarang hari Kamis 20 Februari, untuk pertama kalinya setelah sebulan tidak ada kegiatan. Assalamualaikum. Hari pertama kerja? Ya. Hari pertama kerja? Ya. Oh, ini nggak dibongkar? Waktu depan dulu kan steker. Oh, nih. Nih. Lagi. Nah, udah cepat. Kita ya dulu pas dia. Nih, satu lagi. Buat mulai. Salat. Ini satu lagi, salat. Nah, aman dah, begini deh, aman dah. Air dulu. Aman dah. Oh, buat stiker buat dudukan. Jadi pasang dulu, ntar buat dudukan ini ya. Jadi kalau ini nggak dibongkar, itu stainless steel nggak bisa dipasang ya? Bisa, makanya ini pasang dulu. Susah ntar pasangnya kalau dibongkar. Pasangnya susah kalau dibongkar. Oh gitu, iya. Ini soalnya kan batu dudukannya yang terstainless. Iya. Pagar. Ini hari pertama kerja nih ya? Iya. Setelah sebulan menghilang. Menghilang dananya. Iya dah. Pak, terima kasih Pak. Iya, sosma. Ada lagi nggak Pak? Hah? Ada lagi nggak? Ada di pasar banyak. Terus saya pulang dulu. Sholat mah tiap hari dia tetap kita. Cuman ya sininya kotor karena banyak ini ya. Minum, ada minum? Kosong. Dan Narto suruh ngirim galon. Hah? Kerja. Jam berapa pulang besok? Tadi ada? Kayaknya baru berangkat deh. Oh. Mulai pagi.
Ya udah, makasih ya Pak Hasan, Pak Erik. Saya pulang dulu ya. Assalamualaikum. Itulah ya. Baru mulai lagi Masjid Enam Syuhada, persiapan untuk masang tangga, apa? Bukan tangga, pegangan tangga itu stainless steel untuk lantai 2 ke lantai 2. Tangganya sudah stainless 17 meter, total nilainya 21 juta. Wakafnya dari Bapak Haji Haryanto di Grobogan, Jawa Tengah. Jazakumullah khairan katsiran. Dan cukup untuk bekerja lagi 2 minggu barangkali, insya Allah. Ongkosnya 1 minggu itu 3 juta ya. Ini mulai hari Kamis. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah. Siapa yang bangun masjid lillah karena Allah, maka Allah pasti membuatkan rumah di surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. 6 Syuhada ya. 6 Syuhada dipasang di sini. 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat lah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah. Dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2.
inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi, finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Sugar, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.